Hallelujah, 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 praise ye the Lord. Hallelujah, 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 praise. Shalom anak-anak sekolah minggu semua. Selamat datang di ibadah online Sekolah Minggu Gereja Metodis Indonesia Antioquia Pancur Batu. Sebelum mengikuti ibadah, mari anak-anak sekolah minggu semua, kita perhatikan beberapa hal berikut. Yang pertama, saat ibadah, duduklah dengan sikap yang baik. Karena saat ibadah, artinya kita sedang menghadap Tuhan kita, yang adalah juru selamat kita. Yang kedua, saat memuji Tuhan, pujilah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Yang ketiga, saat beribadah, usahakan panggillah orang tua untuk mendampingi kita. Dan yang terakhir, saat beribadah, ingat, jangan sambil makan-makan, apalagi sambil bermain-main ya. Ya, mari anak-anak sekolah minggu semuanya, kita akan segera memulai ibadah kita. Shalom. Shalom anak Lause. Shalom Lause. Apa kabarnya hari ini? Baik Lause. Wah, senang sekali kita kembali berjumpa dalam sekolah minggu walaupun di rumah masing-masing. Tapi kita harus tetap semangat. Udah siap memuji Tuhan? Siap Lause. Siap dong Lause. Tetapi sebelumnya Lause ajak kita sama-sama berdoa. Ikuti Lause ya. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang baik. kami bersyukur, kami berterima kasih Berterima kasih karena Tuhan karena Tuhan memberkati kami berkati kami sehingga pagi hari ini hingga pagi hari ini kami masih kami masih boleh berdoa, boleh berdoa, memuji Tuhan puji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. dan mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami Tuhan Berkati kami Tuhan supaya kami supaya kami boleh terus bertumbuh supaya terus bertumbuh di dalam Tuhan. di dalam Tuhan. Berkati juga Berkati juga semua lause-lause kami. semua lause-lause kami. Dalam nama Tuhan Yesus Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. sudah berdoa. Sama-sama, amin. Nah, anak Lause, kita mau memuji Tuhan, tapi sebelumnya Lause mau tanya, ada sini yang tidak makan? Oh enggak, semuanya pasti? Kenapa Lause? Burung di udara saja Tuhan pelihara, bunga di baku di padang saja Tuhan? Tuhan dandani, terlebih kita manusia. Yuk kita bernyanyi burung pipit yang kecil. Ikuti Lause ya. Oke, Lause. Yang kecil dikasihi Tuhan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Bunga bakung di padang diberi keindahan, terlebih
memuji Tuhan? Masih. Kalau masih semangat, kita mau memuji Tuhan dengan lagu yang kedua. Dalam Yesus. Kita bersaudara. Dalam Tuhan kita bersaudara. Dalam Tuhan kita bersaudara. Dalam Tuhan kita bersaudara. Sekarang dan selamanya. Dalam Tuhan kita bersaudara. Dalam Yesus ada kasih sayang. Dalam Yesus ada kasih sayang. Dalam Yesus ada kasih sayang. Sekarang dan selamanya. Dalam Yesus ada kasih sayang. Anak Lause, sekarang tibanya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tetapi sebelumnya kita mau memuji Tuhan dengan lagu Tanganku Bekerja Buat Mulutku Memuji Namanya. Kaki kita berjalan cari jiwa. Yuk ikuti Lause sama-sama. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Shalom anak-anak Lause. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, pada saat ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tolonglah kami agar kami dapat sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak Lause, hari ini kita mau bersama-sama mendengarkan firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab 2 Raja-Raja 22 ayat yang pertama sampai yang ke-20. Dengan judul firman Tuhan kita adalah Kitab Taurat Ditemukan. Nah, sebelum Lause menceritakan isi firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab 2 Raja-Raja, Lause mau bertanya terlebih dahulu buat kita semua. Kira-kira anak-anak Lause untuk saat ini, di zaman sekarang ini, apakah masih ada negara yang dipimpin oleh seorang raja? Anak-anak Lause tahu tidak? Apakah masih ada? Kalau kita sebagai warga negara Indonesia tentunya tinggal di negara Indonesia, itu dipimpin oleh seorang presiden. Biasanya seorang presiden itu dipilih oleh rakyatnya, anak-anak Lause. Ya, berbeda dengan seorang raja. Ternyata di zaman sekarang pun masih ada negara-negara yang dipimpin oleh seorang raja. Contohnya adalah negara Thailand, dipimpin oleh seorang raja. Kemudian ada negara Arab Saudi,
dipimpin juga oleh seorang raja. Ada lagi negara Belanda yang terkenal dengan kincir anginnya, juga dipimpin oleh seorang raja. Dan masih ada negara-negara lain yang juga masih dipimpin oleh seorang raja. Seorang raja ini biasanya ketika sudah meninggal, maka yang menggantikan raja ini adalah keturunan dari raja tersebut juga. Yang tak lain juga adalah anak raja yang akan melanjutkan pemerintahannya di dalam kerajaan tersebut. Pada hari ini Lause mau menceritakan tentang seorang raja yang sangat luar biasa, yang sangat hebat. Kenapa dia begitu hebat? Karena dia adalah seorang raja yang takut akan Tuhan. Anak-anak Lause yang terkasih, raja ini adalah seorang raja yang masih sangat muda sekali ketika dia menjadi seorang raja. Bahkan ketika dia menjadi seorang raja, usianya baru 8 tahun. Nama raja ini adalah Raja Yosia. Mungkin anak-anak Lause ada yang namanya Yosia, ya. Wah, berarti sama dong dengan Raja Yosia. Raja Yosia juga adalah seorang keturunan dari raja. Ayah Raja Yosia bernama Raja Amon. Begitu juga dengan kakeknya juga adalah seorang raja yang bernama Raja Manasye. Baik kakek, baik ayahnya ternyata adalah raja yang melakukan yang jahat di mata Tuhan. Mereka membangun tiang-tiang penyembahan kepada berhala-berhala, sehingga Tuhan tidak menyukai hal seperti itu. Tuhan tidak suka kepada hal-hal yang jahat, yang tidak baik. Bahkan ayahnya Raja Yosia ini tidak mau bertobat. Maka ketika kita membaca nanti firman Tuhan, ayah Raja Yosia ini yang bernama Raja Amon hanya memerintah di kerajaan Yehuda selama 2 tahun saja. Dan apa yang terjadi? Ternyata Raja Amon ini dibunuh. Wah, sangat kasihan sekali, ya. Ketika Raja Amon ini sudah meninggal, maka seperti yang Lause katakan tadi, yang kemudian menjadi raja adalah anaknya yang bernama Yosia. Namun ketika itu Raja Yosia hanya masih berusia 8 tahun. Wah, anak-anak Lause coba bayangkan. Kira-kira umur 8 tahun itu kelas berapa ya kalau sekarang? Paling kelas 2 SD atau mungkin kelas 3 SD ya, anak-anak Lause ya. Wah, masih kecil sekali dia sudah menjadi seorang raja. Tetapi karena biasanya kerajaan itu dipimpin oleh dari keturunan raja, yang mau tidak mau Raja Yosia diangkat menjadi seorang raja. Ketika Raja Yosia menjadi seorang raja, apa yang dilakukan oleh Raja Yosia, anak-anak Lause? Apakah dia sama seperti ayahnya Raja Amon, atau seperti kakeknya Raja Manasye? Apakah dia melakukan yang tidak baik? Apakah dia menyembah berhala? Ya, ternyata Raja Yosia ini yang seperti Lause bilang tadi, dia raja yang begitu hebat, yang jempol. Ya, anak-anak juga harus jadi anak yang jempol, anak yang hebat. Ya, Raja Yosia ini tidak sama seperti ayahnya, tidak sama seperti kakeknya. Dia adalah seorang raja yang mau mengenal Tuhan. Maka ketika umur Raja Yosia sudah semakin remaja, ketika di usianya yang ke-16 tahun, ya 16 tahun itu sudah remaja ya anak Lause ya. Ketika usianya 16 tahun, yang dilakukan Raja Yosia adalah dia punya keinginan untuk mengenal Tuhan dengan lebih dekat lagi. Waduh,
Anak-anak Lause harus seperti Raja Yosia ya, harus semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Raja Yosia ini akhirnya bertumbuh semakin dewasa. Ketika usianya beranjak 20 tahun, anak Lause, apa yang dilakukan Raja Yosia? Raja Yosia yang kemudian semakin ingin mendekatkan diri kepada Tuhan, dia melihat bahwa di dalam kerajaannya ini masih banyak sekali orang-orang yang menyembah berhala, yang memberikan persembahan itu bukan kepada Tuhan, tetapi kepada patung-patung dan kepada berhala-berhala di dalam tiang-tiang penyembahan. Maka Raja Yosia yang ketika itu menjabat sebagai raja, dia tidak sama seperti ayahnya yang juga ikut menyembah berhala. Raja Yosia berani melakukan yang benar di hadapan Tuhan. Jadi dia tidak takut melakukan yang benar. Anak-anak Lause, apa yang dilakukan Raja Yosia? Raja Yosia ini kemudian menghancurkan semua patung-patung, bahkan juga penyembahan-penyembahan berhala yang dulunya dilakukan oleh ayahnya maupun kakeknya. Dia sucikan semuanya karena dia adalah raja yang takut akan Tuhan. Maka ketika kita mempunyai hati yang takut akan Tuhan, apa yang kita lakukan, anak-anak Lause, pasti yang baik, yang disukai oleh orang tua kita, yang disukai oleh mama kita lakukan yang baik. Nah, Raja Yosia pun melakukan hal seperti itu karena dia takut kepada Tuhan. Lalu apa yang dilakukan lagi oleh Raja Yosia? Raja Yosia semakin tumbuh dewasa. Dan ketika usianya 26 tahun, anak Lause, 26 tahun sudah cukup dewasa ya anak Lause ya. Ketika usianya 26 tahun, Raja Yosia kemudian memanggil seorang yang bernama Safan, yang ternyata adalah, kalau di dalam firman Tuhan itu dikatakan panitera, yang adalah juru tulis ataupun orang kepercayaan raja. Apa yang dia suruh? Dia memanggil Safan supaya bertemu dengan imam besar Hilkia, yang ketika itu menjabat sebagai imam di dalam rumah Tuhan. Yang dilakukan apa? Karena Raja Yosia melihat bahwa bait suci Tuhan, rumah Tuhan, sudah tidak terurus lagi. Banyak kerusakan. Oleh karena di zaman ketika ayahnya memimpin, rumah Tuhan tidak diperhatikan, teman-teman. Maka Raja Yosia menyuruh imam besar Hilkia supaya bangunan rumah Tuhan itu diperbaiki, ya, menjadi bagus kembali. Rumah Tuhan itu kemudian dibangun kembali, ya. Lalu dia memanggil tukang-tukang bangunan yang sudah dipilih, ya, untuk memperbaiki rumah Tuhan, anak-anak Lause. Lalu apa yang mereka lakukan? Mereka melakukan seperti apa yang diperintahkan oleh Raja Yosia. Wah, mereka juga rupanya adalah orang-orang yang taat ya kepada Raja Yosia. Kenapa? Karena Raja Yosia adalah raja yang takut akan Tuhan. Lalu ketika di dalam perbaikan rumah Tuhan, ternyata anak Lause ada sesuatu hal yang ditemukan. Imam besar Hilkia menemukan sesuatu hal yang penting di dalam rumah Tuhan itu. Apa itu, anak Lause? Tahu tidak? Bukan peti harta karun ya, anak Lause. Tetapi yang ditemukan adalah kitab Taurat, anak Lause. Kitab Taurat ini apa, anak Lause ya? Kitab Taurat ini adalah kitab yang diberikan Tuhan melalui perantaraan Nabi Musa, yang berisi perintah-perintah, peraturan-peraturan Tuhan, ya, agar umat Tuhan itu tahu apa yang menjadi perintah Tuhan, ya, yang membuat iman mereka semakin percaya kepada Tuhan. Ternyata kitab ini, anak Lause, kitab bangsa Israel ini sudah hilang dan baru kali ini ditemukan. Wah, anak Lause pikir-pikir,
pantaslah mereka tidak lagi melakukan firman Tuhan. Mereka suka menyembah patung dan berhala. Wah, ternyata kitab ini sudah lama hilang dan akhirnya ditemukan kembali, anak Lause. Apa yang dilakukan oleh Imam Besar Hilkiah? Wah, dia langsung memberikan kitab ini kepada Raja Yosia. Kemudian Raja Yosia bukan menyimpan kitab yang diberikan, tetapi apa yang dilakukan? Bukan dia buang. Karena Raja Hizkia adalah orang yang suka membaca firman Tuhan. Nah, Lause juga kan suka membaca firman Tuhan? Pasti dong. Ya. Lalu anak Lause, Raja Yosia ini kemudian menyuruh Safan yang orang kepercayaannya untuk membaca kitab itu di hadapannya. Kemudian Raja Yosia mendengarkan baik-baik apa yang menjadi isi kitab ini. Ya. Ketika Raja Yosia sudah mendengarkan kitab ini, apa yang dilakukan Raja Yosia? Wah, Raja Yosia mengoyakkan pakaiannya. Kenapa dia memakai pakaiannya? Karena Raja Yosia sadar ternyata isi kitab ini yang berisi firman Tuhan, ternyata bangsa Israel tidak melakukannya. Pasti Tuhan ternyata marah sekali karena bangsa Israel selama ini, ya, mulai dari zaman ayahnya bahkan kakeknya, mereka suka menyembah kepada allah-allah yang lain, tidak menyembah kepada Tuhan yang telah menolong mereka. Ya, sehingga ketika tidak melakukan perintah itu, Tuhan akan memberi hukuman. Wah, Raja Yosia kemudian dia menyesal sekali, ya. Tapi dia adalah seorang raja yang takut akan Tuhan. Apa yang dilakukannya, anak Lause? Ya, karena Raja Yosia takut akan Tuhan, maka dia memanggil Imam Besar Hilkiah, Safan, bahkan orang-orang kepercayaannya supaya menanyakan hal ini, ya, kepada Tuhan melalui seorang nabiah. Lalu apa yang menjadi jawaban daripada Tuhan, ya, melalui perantaraan nabiah? Dia mengatakan bahwa Tuhan akan memberi hukuman kepada kerajaan Yehuda karena sudah melakukan hal yang tidak berkenan, yang Tuhan tidak suka. Tuhan akan berikan hukuman kepada mereka. Tetapi, nah, ada tetapinya, anak Lause. Tetapi untuk Raja Yosia, karena Raja Yosia adalah raja yang takut akan Tuhan dan dia menyesali segala perbuatan yang mungkin pernah ayahnya lakukan, ya, maupun keluarganya lakukan, ya, sehingga dia mempunyai juga iman kepada Tuhan, percaya, maka Raja Yosia akan diberi keselamatan, anak Lause. Dia tidak akan dihukum selama Raja Yosia menjadi raja. Waduh, ini luar biasa kebaikan Tuhan yang diberikan kepada Raja Yosia. Anak-anak Lause, Raja Yosia itu memerintah di kerajaan Yehuda itu cukup lama, tidak seperti ayahnya hanya 2 tahun. Tetapi Raja Yosia memerintah di kerajaan Yehuda itu selama 31 tahun, anak Lause. Selama 31 tahun ini, karena Yosia melakukan yang benar di hadapan Tuhan, dia suka membaca Taurat firman Tuhan, dia melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan, maka Tuhan memberikan keselamatan bagi Raja Yosia, memberikan hal yang baik kepada Raja Yosia, sehingga Raja Yosia yang memimpin selama 31 tahun mendapatkan keselamatan. Anak Lause, luar biasa sekali Raja Yosia ini. Kenapa Raja Yosia ini sangat luar biasa, sangat hebat? Karena dia adalah raja yang takut akan Tuhan. Dia raja yang melakukan firman Tuhan. Dia raja yang suka mendengarkan firman Tuhan. Bukan hanya mendengarkan, tetapi membaca firman Tuhan. Anak Lause, hari ini kita belajar dari Raja Yosia. Maka anak Lause, hari ini firman Tuhan juga mau mengajari kepada kita, walaupun kita masih kecil, anak Lause, kita harus melakukan yang baik di hadapan Tuhan. Ya, mungkin Tuhan memakai mama kita, memakai papa kita untuk mengajari kita hal yang baik. Maka harus kita dengarkan apa yang dikatakan oleh orang tua kita, atau mungkin kakak kita, atau mungkin guru kita.
kita harus mendengarkan apa yang disampaikan oleh orang tua ataupun orang-orang di sekitar kita yang mengajari kita supaya kita dapat melakukan yang benar di hadapan Tuhan. Maka anak lause, kita jangan melawan orang tua. Kita jangan menganggap pengajaran mereka itu hal yang mungkin sia-sia, anak lause. Ya, selain itu kita juga harus sering mendengarkan firman Tuhan melalui cerita seperti hari ini, mendengarkan cerita firman Tuhan. Tidak boleh bermain-main. Raja Yosia mendengarkan firman Tuhan dengan benar-benar, dengan sungguh-sungguh. Anak lause, ketika mendengarkan firman Tuhan, kita tidak boleh bermain-main, tidak boleh tidur-tiduran, tidak boleh tidak bersikap dengan baik, karena Tuhan melihat kita dari surga. Tuhan tahu hati kita, apa yang kita lakukan Tuhan tahu semuanya. Kenapa? Karena Tuhan Yesus yang menciptakan kita. Maka kita harus belajar seperti Raja Yosia tadi. Ya, ketika Raja Yosia melakukan kebaikan, melakukan firman Tuhan, Tuhan akan menolong kita, memberikan keselamatan bagi kita, bagi keluarga kita. Maka anak-anak lause, mulai hari ini kita mau belajar seperti Raja Yosia, ya anak lause, menjadi Raja Yosia yang jempol, yang hebat. Baik anak lause, mari pada saat ini kita bersama-sama berdoa, ya, berdoa dengan sungguh-sungguh. Ikuti lause berdoa. Tuhan Yesus, pada hari ini kami bersyukur sudah mendengarkan firman Tuhan. Kami berjanji Tuhan, kami mau belajar untuk mendengarkan firman Tuhan, untuk rajin membaca firman Tuhan, untuk melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus, tolonglah kami. Inilah doa kami Tuhan. Di dalam nama Yesus, kami sudah berdoa. Sama-sama kita katakan, amin. Nah, anak lause, kita tadi sudah Berdoa. yang kedua, Memuji nama Tuhan. yang ketiga. Mendengarkan firman Tuhan. Nah, kita sudah mau berpisah, mau menutupi ibadah online kita. Yuk lause, ajak kita semua bangkit berdiri. Kita mau sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Yuk kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Nah, anak lause, sampai di sini pertemuan kita. Sampai jumpa minggu depan. Tetap jaga kesehatan. Kemana-mana pakai masker. Oke, sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Praise ye